Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita dapat berjumpa kembali untuk belajar sejarah kebudayaan Islam. Untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu bersensi terlebih dahulu. Fatun nikmah. Fahmi Akil. Hadir semua ya. Langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ilmuwan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Nah, yang akan kita bahas ini dari dua bidang saja, yaitu yang pertama ilmuwan di bidang kedokteran dan juga ilmuwan di bidang filsafat Islam. Untuk yang pertama, ilmuwan di bidang kedokteran, itu yang pertama ada Ali Ibnu Robban At-Tabari, yaitu dokter masyhur pada abad klasik yang lahir pada tahun 838 Masehi. Nah, pada awalnya Ali Ibnu Robban ini adalah seorang yang beragama Kristen. Kemudian ia masuk Islam dan menjadi dokter pribadi Khalifah At-Tawakil. Terus yang kedua ada Ar-Razi. Nah, Ar-Razi ini penemu penyakit cacar air dan darah tinggi yang lahir di kota Rai, yaitu ibu kota Iran. Di Baghdad dia dikenal sebagai kepala dokter di rumah sakit besar yang dia dirikan sendiri. Terus yang ketiga ada Ibnu Sina. Nah, Ibnu Sina ini orang Arab memberinya gelar Sayyidul Rais, yaitu pemimpin orang yang terpelajar. Selanjutnya ilmuwan di bidang filsafat Islam. Yang pertama ada Al-Kindi. Al-Kindi adalah filsuf muslim pertama, yaitu seorang putra gubernur yang lahir di Kufah sekitar tahun 801 Masehi, lalu menetap dan meninggal di Baghdad, Irak pada tahun 873 Masehi. Yang kedua ada Al-Ghazali Hujjatul Islam, yaitu memiliki nama lengkap Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Al-Ghazali ini bergelar Hujjatul Islam, yang artinya orang yang memiliki kewenangan atau otoritas atas Islam. Dan yang terakhir ada Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai ini memiliki nama lengkap Abu Ali Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Maskawai. Lahir di Iran pada tahun 932 Masehi dan wafat pada tahun 1030 Masehi. Ibnu Maskawai merupakan sosok ilmuwan muslim di bidang filsafat akhlak, yang mana menurutnya akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pemikiran terlebih dahulu. Sampai sini bisa dipahami? Paham semua? Oke, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Barisan depan kelompok 1 dan barisan belakang kelompok 2. Kita akan berdiskusi dengan beradu. Enggak boleh dengan beradu argumen atau yang biasa dikenal dengan debat. Nah, temanya filsafat Islam memperkuat ajaran agama Islam atau justru bertentangan. Nah, karena kita akan berdebat, tempat duduknya bisa dirubah terlebih dahulu. Yang depan menghadap sana, yang belakang menghadap susu ya. Dirubah. Posisinya dirubah.
Jadi filsafat Islam itu memperkuat ajaran agama. Oh iya, yang mana seperti ACC itu menggunakan logika, mas, menggunakan logika. Bahwa untuk memahami ayat-ayat Al-Quran itu mereka tidak menolak wahyu, tapi justru menjelaskan secara rasional agar lebih juga. Saya sangat setuju. Kamu kontra. Kamu. Oh iya, filsafat itu bisa membawa orang kepada keraguan kalau tidak bisa dipahami dengan benar. Nah, kata Imam Al-Ghazali, besok karena ada yang pendapatnya menyimpang dari ajaran Islam. ya juga sih. Itu juga banyak kami itu memikirkan bahwa paham itu tapi sebenarnya filsuf Islam itu membedakan mana yang sesuai dan mana yang tidak sesuai. Jadi kita ini tidak asal-asalan. Ya, itulah Muhammadiyah Abbasiyah juga justru jadi makan saya Islam karena terbuka terhadap ilmu, termasuk ilmu filsafat, sains, olahraga. Jadi kesimpulan dari kita itu enggak